banyak anak muda di bawah 30 tahun yang mencoba berinvestasi di pasar saham. Jumlah investor di usia tersebut menduduki peringkat pertama dengan porsi 54,79% dari total investor, meskipun nilai investasi totalnya hanya Rp30,82 triliun. Banyaknya anak usia muda atau yang populer disebut milenial yang berinvestasi di pasar saham juga dipengaruhi masifnya ajakan berinvestasi saham yang beredar di media sosial. Kalangan milenial seakan berlomba untuk meraup untung dari investasi saham ini. Padahal, dari sisi literasi pasar modal, banyak yang belum memahami secara benar mekanisme pasar modal sebelum berinvestasi saham. Banyak dari para milenial tersebut yang berutang bahkan menggadaikan barang berharga demi mengejar keuntungan dari investasi saham yang berisiko tinggi. Alhasil, saat kondisi pasar tidak menentu dan cenderung melemah, para investor pemula tersebut banyak yang menelan kerugian. Ditambah lagi adanya cheerleaders di pasar saham dikenal dengan istilah pom-pom, membuat para investor pemula tergiur dan terjerembab ke dalam saham-saham gorengan yang umumnya sudah diatur oleh oknum-oknum tertentu atau lebih dikenal dengan istilah bandar. Meskipun tidak mengajak orang secara langsung untuk berinvestasi di saham tertentu, para pom-pom tersebut membentuk opini yang secara tidak langsung bisa membujuk orang untuk membeli saham tertentu. Misalnya, artis yang secara tiba-tiba memberikan sinyal untuk membeli saham tertentu. Para pom-pom saham, bagi para investor kawakan, dikenal seringkali merugikan para investor pemula. Pom-pom saham ini biasanya erat berkaitan dengan saham gorengan. Istilah pom-pom itu sendiri berasal dari kata pump yang artinya memompa. Modus yang dilakukan umumnya mengungkapkan pengalaman berinvestasi saham di perusahaan tertentu dan meraup keuntungan tanpa menjelaskan alasan-alasan yang jelas. Termasuk seberapa bagus performa atau kinerja perusahaannya. Sejatinya, saham gorengan adalah sesuatu yang ilegal. Praktik ini termasuk tindak pidana sebagaimana diatur Undang-Undang Pasar Modal. Namun, di lapangan, sulit untuk menerapkan sanksi bagi para penggoreng saham tersebut. Ada baiknya para investor pemula memperhatikan banyak hal sebelum memutuskan untuk berinvestasi di pasar saham. Misalnya, potensi capital loss alias kerugian akibat turunnya harga saham dibanding saat dibeli.